Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bab 1 tentang semangat mencari ilmu bersama saya, Ibu Najiyah. Sebelumnya, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca dan memaknai surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian yang kedua ada Quran Surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Untuk selanjutnya, mari kita membaca hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannati. Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, selanjutnya mari kita bersama-sama memahami hukum bacaan tanda waqaf. Waqaf menurut bahasa artinya menahan atau berhenti. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, waqaf adalah berhenti sejenak ketika membaca lafal yang terdapat tanda waqaf untuk mengambil nafas sejenak dan melanjutkan kembali bacaan selanjutnya. Biasanya waqaf ada di tengah-tengah ayat, tetapi ada juga yang di akhir ayat. Baiklah, selanjutnya mari kita belajar tentang tanda-tanda waqaf. Tanda waqaf yang pertama ada waqaf lazim.
ketentuannya harus berhenti. Yang kedua, ada wakaf mutlak. Ketentuannya juga harus berhenti. Yang ketiga, ada tanda wakaf jaiz. Ketentuannya boleh berhenti atau boleh disambung. Yang keempat, ada tanda wakaf la waqafu fih. Ketentuannya bukan tempat berhenti. Wakaf yang kelima ada wasal aula. Ketentuannya lebih baik disambung. Tanda wakaf yang selanjutnya ada waqaful aula. Ketentuannya yaitu lebih baik berhenti. Tanda wakaf selanjutnya ada wakaf saktah. Ketentuannya adalah boleh berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Dan yang terakhir ada wakaf mu'anaqah. Ketentuannya yaitu berhenti pada salah satu tanda. Nah, untuk tanda-tandanya bisa kalian lihat di situ dengan ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya, mari kita memahami tentang kandungan dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Az-Zumar ayat 9, dan hadis Muslim tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Surah Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat. Untuk surat yang kedua adalah Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Isi kandungannya ayat di atas adalah perintah atau amar, dan karenanya mempunyai nilai hukum wajib untuk dilaksanakan. Siapapun mereka yang secara pasif berdiam diri, tidak mau usaha untuk bekerja, maka dia telah menghujat perintah Allah. Dan sadar atau tidak, sesungguhnya orang tersebut telah menggali kubur kenistaan bagi dirinya. Lalu, bagaimana upaya meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu? Yang pertama, niat yang ikhlas. Memulai setiap aktivitas belajar dengan niat yang tulus untuk mencari ilmu demi kebaikan diri, keluarga, dan masyarakat. Niat ini juga harus diarahkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, istiqomah dalam belajar. Konsistensi adalah kunci membuat jadwal belajar yang rutin dan tetap berpegang pada komitmen tersebut, bahkan ketika menghadapi tantangan. Yang ketiga, doa dan tawakal. Berdoa kepada Allah untuk memohon kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar. Setelah berusaha dengan maksimal, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mengamalkan ilmu, mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak hanya memperkuat pemahaman, tetapi juga menjadikan ilmu tersebut lebih bermanfaat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya melakukan banyak kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.